Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk awalnya ya kita akan membahas tentang materi rock climbing, di mana di situ rock climbing itu adalah bagian daripada mountaineering. Jadi dulunya sebelum dia menjadi satu dengan yang namanya, sebelum dia terpisah, rock climbing itu adalah bagian daripada mountaineering. Kenapa? Karena dulu ya, sebelum ada alat transportasi yang canggih ya, orang harus mendaki dulu untuk mencapai tebing. Makanya dia dulu digabung dengan mountaineering. Karena perkembangan teknologi semakin hari, maka rock climbing ini terpisah ya, terpisah sendiri, walaupun masih ada juga yang masih tergabung di dalam mountaineering ini ya. Cuman karena perkembangan teknologi dan lain sebagainya, transportasi ya akhirnya terpisah ya, terpisah. Kemudian ada ilmu tersendirinya juga ya tentang rock climbing ini. Rock climbing itu adalah gabungan ya sebenarnya tiga faktor ya, tiga faktor yang tergabung di situ. Pertama di situ ada orangnya ya, media sekaligus peralatan, kemudian ada juga teknik ya. Jadi pengertiannya itu ya penggabungan dari ketiga unsur tadi ya, atau boleh dikatakan 4 unsur juga ya, karena di situ ada peralatan juga yang sebenarnya itu include di media ya. Ada media, kemudian ada peralatan, ada teknik ya. Ya silahkan di ini sendiri dah pengertian untuk rock climbing. Jadi intinya di situ ada peralatan, kemudian media, sama teknik. Ya. Kemudian dalam rock climbing itu sendiri ada yang sekarang sudah menjadi cabang tersendiri, olahraga tersendiri, ada lombanya dan sebagainya. Kalau dulu enggak ada ya. Kalau sekarang sudah ada tebing buatan, kalau dulu enggak ya. Jadi lombanya ya lomba di alam ya. Jadi seperti itu. Dalam perkembangan selanjutnya juga ya, bahwa panjat tebing atau rock climbing itu sendiri itu terutama dari segi peralatan itu banyak sekali ya model peralatannya. Mulai dari yang terkecil sampai yang paling besar ya, macam banyak ya. Khusus untuk peralatan yang ada di tebing, misalnya untuk tebing-tebing yang ada celahnya atau dan sebagainya, itu beda-beda ya peralatannya. Cuman karena di sini kita akan lebih fokus kepada rappelling ya, maka kemungkinan saya akan menggambarkan apa saja yang kita butuhkan ketika kita melakukan rappelling ya. Jadi biasanya, nah ada juga muncul pertanyaan sekarang di situ. Bagaimana kalau tebing? Jadi media yang kita perlukan itu untuk menanjak tebing itu adalah yang ada cacatnya. Ya, media yang kita perlukan adalah media yang ada tebing yang ada cacatnya. Kalau dia tidak cacat, ya tidak usah dipanjat. Cacat tebing itu apa saja? Ada tonjolan, ada rekahan, dan ada lekukan. Tonjolan, rekahan, dan lekukan. Kalau dia tidak ada, ya tidak usah dipanjat. Kenapa tidak usah dipanjat? Sebab ini cuma hobi. Kita tidak cari duit dari sana. Beda dengan orang yang mencari misalnya sarang lebah atau sarang burung walet. Nah, mereka dengan segala cara akan melakukan itu untuk mencapai tempat sarang tersebut. Tapi karena kita ini cuma olahraga biasa ya, kita tidak usah panjat ya, kalau dia tidak ada cacat. Jadi itu. Selanjutnya, kalau misalnya kita sudah ada di atas tebing, tinggal apanya kira-kira di situ? Kalau kita sudah ada di atas tebing, tinggal apanya? Kita sudah ada di atas loh ini. Kita umpamakan kucing naik di atas atap. Tinggal apanya di situ? Turunnya. Tinggal turunnya. Ya, bagaimana caranya turun dari tebing? Dengan rappelling. Oke, baik, dengan rappelling ya. Rappelling adalah teknik untuk menuruni tebing. Ya, rappelling itu sendiri ada 2 jenis.
ada yang tradisional, atau boleh kita katakan sebagai body rappel. Body rappel ya. Body rappel. Kemudian yang selanjutnya ada mechanical rappelling. Ya. Pertama tradisional atau body rappel, kemudian mechanical rappel. Apa bedanya? Kalau di body rappel ini hanya mengandalkan tali saja. Hanya mengandalkan tali saja. Kalau mechanical itu lebih banyak peralatan lagi yang dipakai. Contohnya seperti di sini. Kita membutuhkan figure 8. Ya. Figure 8. Kemudian ada juga auto stop yang bisa kita pakai untuk rappelling. Kemudian bisa kita menggunakan hanya karabiner saja dengan tali. Ya, karabiner saja dengan tali. Karabiner saja dengan tali. Ya. Jadi kemudian kita juga bisa pakai prusik. Ya. Nih, prusik. Peralatan ini bisa kita pakai untuk turun, ya. Yang lazim digunakan adalah figure of 8, ya. Yang ini namanya figure of 8, bentuk angka 8, ya. Jadi 4 peralatan ini kita bisa pakai untuk turun. Prusik, kemudian karabiner. Karabiner ini nanti kita akan menggunakan simpul Italian hit. Italian hits, ya. Ini kalau sudah tidak ada auto stop sama figure of 8. Ya. Kekurangan kelebihannya banyak, ya. Kalau ini, ya, yang auto stop ini kita tidak akan tangan kita tidak akan panas, ya. Tapi kalau ini tangan kita bisa panas, ya. Terkena panas dari gesekan tali sama. Kemudian ini kalau kita menggunakan Italian hit, di samping merusak karabiner juga merusak tali, ya. Kemudian prusik. Kalau prusik lebih lambat lagi, ya. Oke, itu ya untuk, jadi sesuai dengan namanya, ya. Prusik rappel. Kemudian ini namanya Italian hit rappel, ya. Pakai karabiner saja sama tali. Kemudian ada namanya figure of 8 rappel, menggunakan figure of 8. Kemudian auto stop rappel, ya, menggunakan auto stop untuk turun. Tapi masih banyak lagi sebenarnya peralatan untuk turun lainnya, ya. Oke, itu untuk peralatan. Yang paling utama sebenarnya untuk peralatan, karena kita rappelling turun tebing, ya, yang paling utama adalah tali. Tali yang kita gunakan adalah tali statik seperti ini, ya, dimana kelenturannya itu sangat lentur sekali, di bawah sekitar 10%-an lah ini. Kenapa pakai ini? Ya, karena ya kalau kita menggunakan yang ini, jadi tali itu ada tiga jenis, ya. Ada yang dinamik, khusus untuk panjat, bukan berarti tidak bisa dipakai untuk rappelling, bisa, ya. Kemudian cuman tidak terlalu direkomendasikan. Kemudian yang kedua yang semi statik, semi dinamis. Ini biasanya dipakai oleh tentara sama polisi, karena tentara sama polisi biasanya untuk operasi. Kadang dia harus manjat, kadang dia harus rappelling, kadang dia harus dilakukan untuk pertolongan, ya. Nih. Kemudian untuk yang ini, ya, kebanyakan yang ini, yang statik ini dipakai untuk rappelling sama penelusuran gua, khususnya gua yang vertikal ataupun gua yang horizontal tapi dalam, ya. Oke, itu. Lanjut, ini ya. Sudah untuk tali. Kemudian peralatan selanjutnya adalah karabiner. Karabiner
Ya, karabiner sendiri itu ada berbagai macam, ya. Secara umum kalau dilihat dua, ada yang kuncian, ada yang non kuncian. Yang non kuncian biasa disebut snap. Snap. Ya. Ada yang kuncian. Ya, dari bentuknya ada dua bentuk, yaitu opal sama delta. Ya, opal sama delta. Ya, kelihatan opal sama delta. Ada yang terbuat dari baja, ada yang terbuat dari aluminium alloy. Lebih kurangnya, kalau dari baja lebih berat, kalau ini lebih ringan dan kuat. Sama-sama kuat, cuman bedanya di ringan sama beratnya aja. Ya. Dan lanjut, tadi sudah, kemudian figure of eight. Ya, figure of eight bentuk angka 8. Karabiner juga tadi kalau ada yang menyebutnya cincin kait juga. Cincin kait. Selain karabiner, ada juga yang menyebutnya cincin kait, ya. Dengan lebar 2 cm. Ya. Ini dipakai untuk membuat angkor atau tambatan. Ya, bisa juga dipakai untuk membuat harness, ya, yang dikatakan yang namanya harness modifikasi, ya. Ada yang fix harness, ada yang modifikasi. Yang fix ada dua macam, seperti ini, ya. Ada yang seat harness, Kemudian seat harness ini, ya, menjaga pinggang sama paha, ya, makanya seat harness. Kemudian yang kedua ada full body harness, ya. Full body harness ini menjaga pundak, pinggang sama paha. Nah, bisa seperti orang terjun payung itu pakai ginian juga, atau rescuer bisa pakai ini juga, full body harness, ya. Dan lanjut ini, ya, weaving, atau bisa kita pakai sebagai harness, namanya harness modifikasi. Itu ada berbagai macam teknik, ada yang namanya sistem ulat dan sebagainya, ya. Nanti kita mungkin contohkan untuk pembuatan harness modifikasi. Selanjutnya pelindung mata, ya, pelindung mata atau kacamata, ya, ya. Ini untuk menghindari kepala dari jatuhan batu atau benda apa saja yang kira-kira akan membahayakan kita, ya, helm, ya. Di samping kalau kita jatuh, kepala tidak langsung terbentur, atau ketika kita misalnya terjatuh, kepala kita tidak terlangsung terbentur di tebing. Selanjutnya ada ini, pelindung lutut sama siku. Ini sangat penting sekali, ya, ketika kita melakukan aktivitas di tebing, ya. Pelindung lutut sama siku, ya. Lanjut, bagaimana tekniknya? Ya, untuk teknik rappelling tadi, ya, kan ada tadi yang body rappel sama mechanical. Ya, kalau yang body, tali langsung dililitkan ke tubuh kita, ya, dililitkan ke tubuh kita. Itu untuk yang body rappel atau traditional rappel, ya. Jadi saya anggap ini tali utama saya, ya. Jadi ini tali utama, ya. Jadi kalau rappelling menggunakan body seperti ini, ya. Seperti ini caranya, ya. Seperti ini. Ini body rappel. Ada juga yang lain lagi, ya. Bisa seperti ini.
ya, seperti ini. Ya. Dan ini dipakai pada tebing yang tidak terlalu curam, sekedar untuk mengamankan diri saja, ya, untuk body raffle ini, ya. Jadi satu, ada juga yang begini, ya. Seperti ini caranya, ya, dua teknik seperti ini. Oke, itu untuk yang body raffle. Kemudian untuk yang mechanical, nah sekarang kita pakai apa dulu? Apakah kita mau pakai rusik atau karabiner saja, atau menggunakan descender? Ya, ini beda ya. Baik, untuk persiapan rappelling, ya, yang kita utamakan yang pertama adalah pembuatan angkor. Ya, angkor, ya. Apa itu angkor? Angkor sama dengan tambatan, ya. Angkor, ya, terdiri dari dua, ya. Ada main angkor atau angkor utama, tambatan utama yang paling dekat dengan tebing dan paling kita anggap paling kuat, ya. Kemudian ada backup, ya. Lebih banyak backup lebih bagus, ya. Kenapa harus ada backup? Takutnya misalnya ketika angkor utama putus, masih ada backupnya. Itu. Cara pembuatan angkor bagaimana? Nah, kita harus menyiapkan 2 buah webbing, ya. 2 buah webbing, ya, seperti ini, ya. Lalu kita buat loop, ya, seperti ini. Kita buat loop, ya, dengan menggunakan simpul pita atau tape knot. Ya, simpul pita atau tape knot, ya, seperti ini. Ya. Lalu kita lilitkan pada batu, ya, pada pohon atau pada tonggak atau apa saja, ya. Jadi angkor itu ada dua, ada angkor alam, ya, ada angkor buatan. Kalau angkor alam ya dari batu, dari batuan tembus, ada juga namanya batuan tanduk, ada juga pohon. Kalau untuk pohon di tebing minimal kalau diameternya ya sekitar 20 lah. Kalau pohon lah, tapi ini di tebing cadas, ya, 20 lah, 20. Dengan syarat angkor itu harus diletakkan di pangkalnya, ya, di pangkal dari pohon tersebut. Kalau menurut posisi, ya, angkor ada tiga jenis, ada upper, middle, sama lower. Yang paling enak mana? Yang upper, ya. Kalau lower, middle itu sekitaran sekitaran setengah dari, iya, sekitar perut. Kemudian kalau lower itu lebih rendah lagi, ya. Kemudian kalau yang upper lebih tinggi, ya. Itu yang paling enak sebenarnya, ya. Yang paling enak adalah yang upper. Kalau lower ya masih bisa agak enak, yang middle. Kemudian yang lower itu yang paling kurang enak, ya, untuk dipakai. Kita buat, ya, dengan menggunakan tadi webbing, ya, untuk membuat angkor, ikatan angkornya. Kemudian kita butuh 1 karabiner, ya, 1 karabiner. Untuk pengikatannya nanti kita ini, ya. Selanjutnya untuk pengikatan angkornya, ya, talinya kita buat menggunakan paling bagus sebenarnya simpul 9. Ya, boleh kita menggunakan simpul 8, boleh. Cuman nanti kalau terlalu banyak terbebani seperti ini, nanti takutnya susah dibuka. Makanya lebih baik kita menggunakan simpul 9. Ya, kalau ini simpul 8. Ya, simpul 8. Tapi kalau dia terlalu sering dibebani, dia akan susah dibuka. Makanya lebih baik kita menggunakan simpul 9, ya, simpul 9, ya.
simpul 9, 1, 2, 3. Seperti ini. Nah, jadi kalau dibebani nanti, walaupun dibebani, dia tidak akan mengunci, ya. Artinya tidak mengunci, lebih cepat dibuka. Ini simpul 9. Atau misalnya kalau tidak punya karabiner atau tidak punya webbing, bisa langsung menggunakan simpul pangkal. Ya, simpul pangkal. Itu langsung dililitkan di pohon. Simpul pangkal. Iya, seperti yang di pramuka, simpul pangkal, ya. Ini. Kalau tidak punya webbing sama karabiner. Artinya kekurangan lah, ya. Kemudian yang di belakangnya, setelah kita membuat main angkor, ya, di belakangnya kita buat backup dengan menggunakan simpul 8 seperti ini, ya, simpul 8 tadi. Kemudian jangan lupa, ya, di ujungnya ini kita buat simpul kuncian, ya, dengan menggunakan fisherman, simpul fisherman. Buat kuncian seperti ini, 2, 3 lebih bagus, ya. Ini untuk backupnya. Setelah semua jadi, artinya main angkor sama backupnya sudah terpasang, selanjutnya lemparkan tali ke bawah. Di ujungnya itu kita buat simpul 8 atau simpul 9 di ujung talinya, atau running end-nya, ya, di ujung talinya itu kita buat simpul 9. Fungsinya apa simpul ini? Nanti ketika misalnya talinya tidak sampai ke dasar, ini masih bisa menahan kita. Kita tidak bablas, ya. Seperti itu. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa kita harus menyiapkan 2 buah rusik. Fungsinya apa? Nanti ketika ini tidak sampai ke dasar, kita bisa naik lagi. Kalau misalnya kita tidak membawa tali lagi, tali double, ya, kita bisa naik lagi dengan menggunakan istilah prusiking, ya. Naik menggunakan prusik. Kita butuh 2 prusik, ya, untuk melakukan prusiking. Atau boleh juga misalnya kalau punya ini ascender, bisa, ya, bisa menggunakan membawa ascender, tapi harus 2, ya, ascender atau ascender handle atau ascender non handle. Ini untuk naik, ya. Ataupun nanti ketika kita misalnya bawa misalnya tali ini tali kermantel 2 dan terpaksa kita harus menyambung talinya di bawah, ya, maka ini bisa membantu, sangat membantu sekali, ya, supaya kita tidak lolos, ya. Jadi sambil bekerja untuk menyambung tali. Nah, kemudian posisi badan bagaimana? Ketika kita sudah rappling, untuk pemula, ya, usahakan untuk membuat namanya tali belayer, tali belay atau belaying, ya, dengan menggunakan tali kermantel dinamik. Kalau tidak ada, boleh menggunakan yang statik atau yang semi, boleh, ya. Fungsinya apa? Untuk menjaga orang yang akan turun, jangan sampai lolos, ya. Nanti terkadang karena dia gugup atau apa, tumben menggunakan peralatan seperti ini, kita tidak tahu, tiba-tiba dia lepas begitu saja, kan. Maka itulah fungsinya belay, ya. Belay dengan 1 orang belayer, ya. Usahakan untuk belay jangan sekali-kali menggunakan tubuh. Artinya jangan menggunakan tubuh itu orang tapi menggunakan pohon atau apa saja, asal jangan langsung dengan tubuh untuk membilai, ya. Tuh. Nah, posisi badan, ya, posisi badan ketika rappling, ya,
Minta tolong. Ya. Posisi badan. Cara pemasangannya, ya. Cara pemasangannya untuk rappling itu alat, misalnya ini figure of 8 ya. Atau bentuk angka 8. Perhatikan. Untuk yang kidal ya. Yang ke bawah, tali yang ke bawah itu berada di sebelah kiri. Ini untuk yang kidal ya. Masangnya seperti ini. Ya. Set seperti ini. Kalau untuk pemula seperti ini bisa ya. Untuk pemula ini akan terlalu beresiko kalau kita langsung menggunakan langsung dicantolkan ke karabiner. Kemudian yang kedua, karabiner akan lebih cepat aus. Ya. Maka kita gunakan seperti ini. Karena apa? Karena daya cengkramnya lebih kuat ketimbang kita pada menggunakan karabiner langsung seperti ini. Maka kita menggunakan itu, fungsinya dibuat namanya figure of 8 untuk mengurangi resiko kerusakan karabiner. Oke, baik. Ini kalau yang kidal. Ya. Kemudian kalau yang tidak kidal, ya, posisinya seperti ini. Ini tali yang ke bawah itu berada di sebelah kanan. Ya. Kemudian kita pasang seperti ini. Ya. Boleh menggunakan tangan kiri seperti ini. Set. Kemudian karabinernya dikunci full. Karabiner dikunci full, dikurangi 2. 1, 2. Fungsinya apa? Biasanya nanti kalau karabiner ini dibebani, dia akan turun. Kunciannya ini akan turun. Ketika tidak dibebani, dia akan sulit untuk dibuka. Makanya harus dikurangi 2. Setelah dikunci full, kurangi 2. 1, 2. Tuh. Kemudian turun, ya. Tangan kanan itu sebagai rem, ya. Untuk mengatur lajunya ini, tangan kiri sebagai penyeimbang. Ya. Jadi tangan kiri jangan sekali-kali membuat tangan kiri sebagai rem. Buatlah tangan kanan sebagai rem. Ya, buatlah tangan kanan sebagai rem. Ya, seperti ini. Misalnya kalau kita mau turun, jangan sekali-kali tangan kiri mencengkam tali. Bahaya ya. Jadi seperti itu ya. Posisi tangan seperti ini. Ya. Set. Nih. Ketika kita mau ngerem, ya. Ini tangan kanan kita bawa ke belakang. Dia akan ngerem, ya. Dia akan ngerem. Atau misalnya kalau kita butuh, ya, misalnya kita mau membersihkan jalur lah, ya. Mau membersihkan jalur, kita bisa supaya kita bisa bekerja dengan santai dengan 2 tangan, kita kunci seperti ini, ya. Kunci seperti ini, masukkan ke sini, ditarik. Dia tidak akan bergerak, ya. Dia akan kunci. Penguncian. Kemudian ketika kita rappling itu usahakan badan 90 derajat dari tebing, ya. Usahakan 90 derajat dari tebing, ya. Kalau posisinya agak miring pokoknya tetap 90 derajat dari tebing, ya. Kalau tidak 90 derajat, nah itu dia tidak akan bisa jalan. Jadi talinya itu harus dibawain baru dia akan bisa jalan. 90 derajat dari tebing. Kemudian posisi kaki, ya, posisi kaki itu harus melebar, agak melebar, ya. Posisi kaki lebar, ya, seperti ini, ya. Apa fungsinya lebar? Kalau kita siap seperti ini sambil turun, ya, kita tidak akan seimbang, bisa jadi kita jatuh ke kiri atau ke kanan. Makanya kaki harus lebar, dibuka lebar,
ya. Kaki dibuka lebar seperti ini, ya. Posisi 90 derajat dari tebing, ya. Kemudian berjalan perlahan, ya. Bergerak perlahan-lahan ke belakang seperti ini, bergerak perlahan, ya. Bergerak perlahan. Jangan loncat. Kenapa jangan loncat? Karena kita bukan pergi perang. Ya. Kalau tentara, polisi yang sedang operasi boleh loncat. Kenapa? Waktu adalah nyawa. Bagi mereka waktu adalah nyawa. Tapi kalau kita, kehati-hatian adalah keselamatan kita. Ya. Nah, kemudian setelah misalnya kita sudah sampai, nah bagaimana di situ kalau ada ada tebing atau di situ ada roof, model roof, ya, model roof atau model atap, tidak ada pijakan sama sekali. Kalau ada pijakan masih enak. Nah, bagaimana caranya kalau kita di situ ada roof atau ujung tebing? Ya, saya pakai ini aja dah. Umpama ini adalah ujung tebing, ya, ujung tebing. Di sini ada roof. Nah, bagaimana caranya turun? Jadi kaki tetap menempel, ya. Jadi kaki tetap menempel di ujung, ya, seperti ini. Kemudian badan yang turun, kaki tetap menempel sampai kira-kira kita merasa kepala kita sudah lewat di ujung tebing, ya. Setelah lewat di ujung tebing, baru kaki kita lepas, set, seperti ini, baru turun, ya. Kemudian jauhi dada dari tali, ya. Jadi pertama kaki ditempel dulu di ujung tebing, kemudian badan yang turun. Setelah kita merasa kepala kita sudah lewat, baru dilepas kakinya. Fungsinya apa? Kalau kita misalnya belum lewat kepala kita sudah lepas, nanti bisa jadi kepala kita kena di ujung tebing. Tuh, ya. Posisinya, nah, posisi duduk seperti ini, ya. Menjauh dari tali, ya. Kalau kita mendekat, nanti takutnya ini masuk ke baju, ya, atau jilbab atau apa saja. Makanya kita harus agak sedikit menjauh dari tali, ya. Tuh, lanjut untuk, ya, akan ada tekniknya bagaimana kita meninggalkan alat. Itu kita ada namanya simpul tarik. Supaya kita tidak, misal kalau tali kita panjang, ya kita bisa pakai simpul tarik, bisa juga kita double, ya, talinya kita double. Oke, kita lanjutkan dengan simpul. Ada berbagai macam jenis simpul, baik itu simpul dasar, ya. Tapi yang paling biasa dipakai ketika rappelling ada 3, ya, ada 3. Yang pertama simpul ini, simpul pita atau tape knot, ya. Simpul fungsinya untuk membuat loop atau menyambung ujung, ya, ujung dan ujung, menyambung dua ujung dari sebuah webbing, ya. Itu namanya tape knot, ya, seperti ini, atau simpul pita seperti ini, ya. Cari ujungnya, tarik simpul pita, masukkan berlawanan dengan ujung yang tadi, seperti ini, ya. Berlawanan seperti ini sampai dia keluar lagi. Ini namanya tape knot atau simpul pita. Tape knot. Kemudian yang kedua yang biasa kita pakai ketika rappelling yaitu simpul 8. Ya, ini untuk membuat ikatan atau tambatan pada
angkor, ya, simpul 8 seperti ini, atau figure of 8 knot, ya. Seperti ini, ya. Jadikan seperti ini, ya. Namanya figure of 8 knot, ya. Buatkan running end-nya, kunciannya simpul 8. Kemudian simpul figure of 9 knot, ya, simpul 9. Nah, ini kan ini kalau dari dari simpul 8 tinggal ditambahkan 1 lilitan lagi. Satu, 2 masuk jadi simpul 8, ya. 1, 2 simpul 8, 1, 2, 3, ya, jadi simpul 9. Ini yang biasa kita pakai, ya, untuk angkor, ya, 8 dan 9. Kemudian bagaimana kalau ini, kalau angkornya di depan dan belakang, depan belakang, ya. Tapi kalau misalnya angkornya bersebelahan, di bersebelahan, ya, kita menggunakan yang namanya Italian hitch knot, ya, atau apa namanya, bolin, Spain bolin, ya, Spain bolin, bukan Italian, ya, Spain bolin, atau bolin Spanyol, ya, Spain bolin, ya. Tekniknya seperti ini, ya, Spain bolin itu, ya, masukkan seperti ini, lihat. Dah. Ini namanya Spain bolin. Ya. Jadi ini bisa tergantung, misalnya bisa dipanjang pendekkan, tergantung kebutuhan. Atau misalnya kalau misalnya mau turun di sumur, kebetulan di sumur itu satu angkor ada di dekat sumur, satunya lagi ada agak jauh dari sumur. Untuk mencapai tengah-tengah sumurnya itu kita bisa menarik yang ini. Ini fungsinya Spain bolin, ya. Kemudian ada lagi simpul pangkal, ya. Kalau tidak salah namanya clovit, ya, simpul pangkal clovit atau simpul clovit, ya. Caranya gampang, seperti ini. Tuh, 2. Ini namanya simpul clovit, ya. Jadi dililit seperti ini, ya. Pertama di atasnya dulu, baru kemudian di bawahnya lagi, seperti ini. Ini namanya simpul pangkal. Ini kalau kita tidak punya karabiner sama bebing. Itu untuk simpul yang biasa kita pakai pada rappelling. Nah, bagaimana caranya kita membuat harness modifikasi? Ya, ada berbagai macam teknik, ya, untuk pembuatan harness itu. Yang modifikasi, kalau yang fix,
Yang pertama ada namanya modifikasi yang pakai ulat, ya, ulatan. Ini caranya. Ini kedua ujungnya kita satukan. Kita ukur sama panjang, ya. Baru kemudian kita bawa ke belakang seperti ini, ya. Cut. Ini. Perlakuannya sama dengan yang kanan, ya, seperti ini. Baru kita cantolkan karabiner di sini, seperti ini, ya. Ini dililit ke belakang. Kelemahannya, kalau yang ini kadang dia sering melorot. Yang ini sering melorot, makanya agak kurang kita rekomendasikan yang simpul harness modifikasi secara anyam ini. Ya. Kalau aman, insya Allah aman. Lanjut yang kedua. Ini yang paling sering kita pakai, ya. Pertama kita buat loop atau lingkaran, kita sesuaikan dengan lingkar pinggang, ya. Kita sesuaikan dengan lingkar pinggang. Seperti ini. Kita buat dulu yang namanya simpul pita untuk membuat loop. Ini, ya. Kita sesuaikan dengan lingkar pinggang. Caranya ini, apa namanya, simpulnya itu harus berada tepat di tulang punggung, ya, seperti ini, ya. Tarik yang di bawah, ya, kemudian tarik ke kiri kanan sambil dikencengkan, seperti ini, sambil dirapikan. Kemudian di depannya diikat, ya. Nah, kalau ini kepanjangan, ya, jadi harus dikecilkan lagi kalau misalnya kepanjangan. Ya. Baru masukkan karabiner seperti ini. Nah, ini yang biasa kita pakai. Yang pertama ulat, yang tadi yang pertama, kemudian yang kedua yang ini, ya. Kalau ini lebih nyaman, ya, lebih nyaman ketimbang yang pertama. Oke, untuk yang modifikasi itu. Jadi untuk peralatan-peralatan untuk atau equipment untuk panjat tebing itu, atau untuk kegiatan di alam terbuka, itu biasanya, terutama panjat, itu biasa ada sertifikat atau hasil uji dari UIAA. Ya. Kalau misalnya itu tidak ada, ya, yang ada cuman CE saja, nah bisa jadi itu lokalan, artinya organisasi yang merekomendasikan di tingkat lokal. Kalau untuk internasional ada yang namanya UIAA, ya.
Itu yang memberikan sertifikat untuk kelayakan alat tersebut. Apakah bisa dipakai atau enggak? Ya, kita bisa rekomendasikan di situ kalau di situ ada certificated equipment. Baik itu yang dari internasional maupun lokal. Ya. Tapi untuk lebih ininya lagi, lebih baik yang mendapatkan sertifikat dari UIAA. Kalau yang lokal masih bisa kita pakai, ya, cuman agak kurang meyakinkan. Ya. Jadi itu perbedaan antara yang ada sertifikatnya dari UIAA sama dari lokal. Ya. Intinya di situ ada CE-nya saja lah, certificated equipment. Berarti sudah terstandarisasi. Itu saja. Tali pun begitu, Bang, ya? Sama, tali ada juga, ya. Ada CE pasti ada dia. Certificated equipment-nya ada. Tali semua. Perusik ataupun weaving juga tetap ada UIA. Ada juga, ada. Tali, weaving, ya. Biasanya itu ada. Ya. Terutama yang buat-buatan, pokoknya kalau misalnya kita beli produk di situ ada CE, insya Allah bisa aman dipakai. Pokoknya ada CE-nya di situ, certificated equipment, berarti sudah lolos uji, bisa dipakai. Kadang ada perusik abal-abal, ya. Artinya di situ kalau yang ada misalnya dari merek luar atau merek apas dari luar itu biasanya ada dia. Kalau yang misalnya kayak Cam, kalau kita sebut merek ya, Petzl itu pasti ada dia. Tapi untuk yang lokalan saya ada punya banyak. Dan ternyata tidak ada CE-nya, certificated equipment-nya tidak ada. Dan itu tidak direkomendasikan untuk dipakai. Minimal di situ ada certificated equipment. Baru boleh dipakai. Seperti ini, perusik seperti ini. Ya. Kadang ada juga perusik mainan biasa kan. Kemudian ada juga perusik yang ini apa namanya? Lebih cepat terkelupas, nah itu tidak usah dipakai. Itu berarti tidak ada sertifikatnya itu. Hanya untuk aksesoris. Karabiner juga banyak, ya, tanpa ada sertifikat. Itu khusus untuk aksesoris saja, tidak usah dipakai. Tapi kalau misalnya dalam keadaan sangat mendesak sekali dan harus memakai itu, ya dengan sangat hati-hati dan tapi tidak direkomendasikan. Ya. Jadi kalau yang tersertifikat itu sudah ada apa namanya, seperti contohnya karabiner ini. Di sini dia untuk normal, pemakaian normalnya itu 24 kilonewton. Di sini sudah ada dia 24 kilonewton itu sama dengan 2.400 kilogram. 2.400 kg kekuatan maksimalnya kalau dia posisi normal. Bagaimana dia kalau misalnya posisinya seperti ini, masih sempurna, masih ada gate, masih ada kunciannya, itu masih bisa terpakai itu sampai berapa, 10 kilonewton. Masih ya, 10 kilonewton sama dengan 1 ton. 1000 kilogram masih bisa. Kemudian kalau misalnya gate-nya ini udah rusak, ini masih bisa ada 7 kilonewton. Kalau gate-nya ini sudah copot, ini masih punya kekuatan 7 kilonewton. Kemudian ini cam, ya. Di sini tertulis 30 kilonewton. Itu pasti ada, ya. Kalau yang sudah tersertifikasi, ini juga ada. Intinya, kalau dia sudah ada CE-nya, bisa dipakai. Kalau enggak ada, enggak usah. Mending enggak usah dipakai. Kalau sudah ada certificated equipment-nya, silahkan dipakai. Itu saja untuk yang peralatan, terutama peralatan panjat, ya, atau peralatan alam terbuka lainnya. Jadi
sama halnya seperti peralatan-peralatan lain ya. Jadi dia mempunyai, harus kita memiliki yang namanya historical equipment. Jadi pemakaiannya sudah berapa kali sih? Berapa orang yang memakai? Kemudian standar apa sih yang kita pakai? Nah, misalnya seperti ini, seperti figur. Kalau sudah seperti ini sebenarnya sudah tidak layak dipakai. Kenapa sudah tidak layak dipakai? Karena ini akan, pertama, dia akan merusak tali. Kemudian nanti tidak tahu bagaimana, bisa saja dia putus seperti ini. Kalau sudah sebenarnya seperti ini, sudah lekuk-lekuk seperti ini, sama kayak karabiner seperti ini, sebenarnya sudah tidak layak pakai. Ya, sudah tidak layak pakai. Tuh. Jadi penting sekali ya, terutama tali. Ya, sudah berapa kali dipakai, perawatannya bagaimana. Nah, untuk tali sendiri, untuk perawatannya, yang pertama itu harus disimpan di tempat yang kering, ya, yang kering, tidak terkena sinar matahari langsung, tidak bersentuhan dengan minyak, ya. Karena sifat tali itu kalau misalnya terlalu sering basah, lama-lama dia akan lapuk. Kemudian didekatkan dengan minyak. Ya. Kemudian jangan sekali-kali menginjak tali. Ya, bukan apa-apa sih. Ya, jadi kita takut ketika kita menginjak, partikel debunya itu akan masuk ke intinya, ke cordnya itu. Kemudian ketika kita pakai dia bergesek di dalam dan kita tidak tahu dia putus di dalam. Ya. Dan penting sekali untuk mengetahui seberapa orang yang pernah dipakai. Nanti akan terasa kalau memang sudah tidak layak pakai lagi, dia akan keras. Talinya akan kaku sekali. Dan sudah kelenturannya sudah hilang sama sekali. Itu untuk tali ya. Kalau untuk alat-alat logam ya kita bisa lihat dari lekukannya. Kalau memang sudah melewati ambang batas yang kita perkirakan dia itu sudah tidak aman, ya mending tidak usah dipakai. Kemudian alat-alat logam ini, terutama yang terbuat dari aluminium alloy ini, jangan sekali-kali dijatuhkan. Kenapa? Karena kita tidak tahu nanti di dalamnya dia retak. Ada crack di dalamnya yang kita tidak tahu. Ya. Lama-kelamaan pasti dia akan membesar karena dibebani terus, kita tidak tahu. Ini juga punya titik jenuh dia. Kalau sudah mencapai ambang batas, dia akan patah. Makanya jangan sekali-kali menjatuhkan, melempar atau apa saja. Bukan apa-apa sih. Ya, itu untuk peralatan ini. Baik, itu. Terima kasih. Jadi itu kita sudah membahas tentang wrapping, ya. Jadi panjat tebing sedikit, kemudian tentang wrapping, peralatan apa saja yang dibutuhkan, kemudian tekniknya seperti apa. Untuk lebih mendetail, mungkin nanti kita bisa praktik di lapangan. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.